Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Axel Giovanni, dosen program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tidar, yang juga ketua tim penelitian. Judul penelitian saya adalah pengalaman manajerial, struktur modal, dan aset tetap perusahaan. Presentasi ini dilakukan dalam rangka monitoring evaluasi akhir penelitian tahun 2020. Bahan kajian atau topik-topik apa saja yang akan saya paparkan dalam presentasi ini? Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua model konseptual, yang ketiga metode penelitian, yang keempat pelaksanaan, yang kelima hasil dan pembahasan, yang keenam kesimpulan dan saran, yang ketujuh kesulitan dan hambatan. Baik, selanjutnya kita masuk bahan kajian yang pertama, yaitu pendahuluan, atau dalam konteks ini mengapa riset ini dilakukan. Yang pertama, hasil penelitian terdahulu mengenai struktur modal itu cenderung tidak konsisten dan hanya berfokus pada karakteristik perusahaan dan karakteristik industri. Jadi kalau dalam konteks Indonesia, sepengetahuan tim kami itu masih sedikit penelitian-penelitian yang dilakukan mengenai struktur modal dalam perspektif karakteristik manajerial. Perspektif karakteristik manajerial yang kita gunakan berkaitan dengan aspek kognitif. Aspek kognitif yang kita gunakan juga mengacu pada disertasi yang ditulis oleh Kauer tahun 2008 yang menyebutkan bahwa basis pengetahuan setiap manajer yang dapat bersumber dari pengalaman suatu organisasi. Nah, selanjutnya kita akan memaparkan mengenai model konseptual penelitian kami. Penelitian kami bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah betul variabilitas atau perubahan-perubahan struktur modal atau penggunaan utang perusahaan itu mampu atau berhubungan dengan pengalaman manajerial perusahaan. Dan penelitian ini juga menawarkan perspektif baru terkait aset tetap yang dalam hal ini berperan sebagai moderator. Teori yang kami gunakan, dalam penelitian ini adalah upper echelon teori dan trade-off teori, selain kognitif teori juga tentunya. Metode penelitian selanjutnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tergabung dalam sektor infrastructure, utilities, and transportation di Bursa Efek Indonesia tahun 2014 hingga 2018. Kira-kira periode penelitiannya berarti 5 tahun. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling untuk memperoleh sampel sesuai dengan kriteria. Jumlah sampel yang memenuhi sekitar 90 dan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan metode ordinary least square. Software yang digunakan adalah SPSS versi 25. Selanjutnya kita akan membahas proses pelaksanaan penelitiannya. Yang pertama tentu saja penyusunan proposal usulan penelitian. Usulan proposal diterima oleh LPPM Universitas Tidar. Selanjutnya jelas yang kita butuhkan adalah data. Pengumpulan data selesai pada hari Selasa tanggal 5 Mei tahun 2020. Setelah data dikumpulkan, kemudian lanjut pada tahapan kegiatan berikutnya, yaitu olah data penelitian yang selesai pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020. Yang dilanjutkan dengan penyusunan artikel untuk keperluan publikasi penelitian. Proses penyusunannya selesai pada hari Senin 17 Juli 2020. Yang tahap terakhir atau tahap kegiatan terakhir adalah publikasi penelitian.
Itu artikel penelitian kemudian disubmit pada hari Senin tanggal 30 September 2020 di jurnal Ekonomi dan Bisnis UKSW terakreditasi Sinta 2, saat ini statusnya review. Sebenarnya penelitian ini atau artikelnya sudah dipublikasikan di jurnal Review Akuntansi Keuangan UMS Surakarta. Kemudian karena satu lain hal itu saya pindahkan ke jurnal Ekonomi dan Bisnis ini. Baik, selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan. Nah, hasil penelitian kami menunjukkan bahwa 41,11% variasi atau perubahan-perubahan struktur modal perusahaan di sektor yang terpilih tersebut dapat dijelaskan oleh variabel independen penelitian. Hasil spesifiknya, pengalaman manajerial atau managerial experience itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal, yang berarti semakin banyak pengalaman dalam mengelola perusahaan, maka penggunaan utang dalam struktur modal lebih sedikit. Lanjutnya, hasil spesifik lain bahwa ketika pengalaman manajerial itu kemudian dipecah menjadi pengalaman internal dan eksternal, maka aset tetap berperan dalam memoderasi pengaruh atau hubungan pengalaman internal dengan struktur modal perusahaan. Baik, kita masuk ke kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah dalam penelitian ini hasil estimasi model menunjukkan bahwa terdapat faktor lain di luar karakteristik perusahaan yang dapat menjelaskan variabilitas struktur modal, yaitu pengalaman manajerial. Studi ini secara umum memberikan perspektif baru tentang peran aset tetap sebagai moderator yang memang mempengaruhi hubungan antara pengalaman manajerial dan struktur modal. Hasil estimasi menunjukkan aset tetap tidak memiliki peran dalam memoderasi pengaruh pengalaman manajerial struktur modal dalam konteks ketika pengalaman manajerial tidak dipecah menjadi pengalaman internal dan eksternal. Namun, baik lagi, hasil yang kontras diperoleh ketika membagi variabel pengalaman manajerial menjadi pengalaman manajerial internal dan eksternal, itu aset tetap memiliki peran dalam memoderasi. Dari perspektif pengalaman manajerial internal, aset tetap terbukti berperan dalam memoderasi pengaruh pengalaman manajerial terhadap struktur modal. Penelitian selanjutnya atau di masa yang akan datang dapat memperluas penelitian ini dengan menggunakan karakteristik CEO atau karakteristik manajerial yang lainnya, misalnya jenis kelamin dan persepsi terhadap risiko. Baik, kesulitan dan hambatan. Secara umum tidak kita alami kesulitan dan hambatan yang berarti, namun saya sebagai ketua penelitian karena ini baru pertama kali, jadi diperlukan adaptasi tertentu. Baik, saya akan juga memaparkan lampirannya, yaitu jurnal dalam bentuk artikelnya sudah selesai, sudah disubmit, dan bukti submitnya ada di gambar sebelah kanan. Terima kasih atas kesempatan presentasi yang diberikan. Semoga penelitian yang tim kami laksanakan bisa memberikan manfaat bagi perusahaan dan juga meningkatkan reputasi penelitian Universitas Tidar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.